Pemirsa, belum tuntas penyelidikan kasus pemerkosaan massal di Rejang Lebong, Bengkulu yang menimpa YY. Kasus serupa juga menimpa seorang remaja berusia 19 tahun di kota Manado, Sulawesi Utara. Ironisnya kasus ini baru terendus oleh media massa, padahal keluarga korban sudah melaporkan kasus pemerkosaan yang diduga melibatkan oknum polisi aktif ini sejak akhir Januari lalu. Kasus kekerasan seksual yang dialami V terjadi pada akhir Januari lalu. Keluarga korban kembali melaporkan kejadian yang dialami V ke polisi setelah sebelumnya pada akhir Januari 2016 sudah dilaporkan ke Mapolresta Manado. Menurut pengakuan korban, dirinya dipaksa mencicipi narkoba oleh teman yang menjemput. Korban V kemudian dibawa ke penginapan dan diperkosa secara bergantian oleh belasan lelaki. Ironisnya setelah beberapa bulan dilaporkan, penyelidikan kasus ini seolah mengendap. Melalui Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, keluarga korban terus menuntut kejelasan kasus yang diduga melibatkan 2 oknum polisi yang masih aktif di Gorontalo. Menurut orang tua korban, hingga saat ini para pelaku belum juga tertangkap, meski telah dilaporkan sejak akhir bulan Januari. Saya sudah cek juga tadi pagi kepada SPKT, masalah laporan itu sampai sekarang ini belum ada informasi. Nah, tapi dari rekan-rekan media menyatakan sama saya katanya udah dilaporkan. Tapi kan kita ini tidak boleh dengan sumber katanya-katanya, harus ada mana bukti laporannya, nah, mana mungkin tersangkanya, atau mungkin mana saksi korbannya. Sementara itu, Kabid Humas Polda Sulut AKBP Wilson Damanik mengatakan penyelidikan kasus belum berjalan karena pihaknya belum menerima laporan akan kasus tersebut hingga saat ini. Korban V dan keluarga kini hanya bisa berharap keadilan atas apa yang telah menimpanya. Polda Sulawesi Utara kini harus membuktikan kehadirannya sebagai penegak hukum bagi masyarakat, apalagi ke-19 pelaku kini masih bebas berkeliaran. Dari Manado, Sulawesi Utara, Amanda Komaling, Metro TV. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana perkembangan dari penyelidikan kasus pemerkosaan massal terhadap remaja 19 tahun di kota Manado, kita akan langsung bergabung melalui sambungan Skype dengan Kabid Humas Polda Sulawesi Utara AKBP Wilson Damanik di Manado, Sulawesi Utara. Halo, selamat pagi Pak Wilson. Ya, selamat pagi pemirsa Metro TV. Ya Pak Wilson, sebenarnya bagaimana nasib dari laporan kasus pemerkosaan yang dilaporkan oleh keluarga korban saat ini? Maaf, saat ini. Apakah memang tidak ada pelimpahan dari Mapolresta Manado sebelumnya, Pak? Jadi kalau dibilang masalah perkembangan penanganan kasus ini, kami informasikan semua laporan masyarakat itu pasti ditangani, sudah pasti. Nah, namun di dalam kasus ini secara kasuistis, karena ini melibatkan ada beberapa wilayah Sulawesi Utara dan wilayah Gorontalo, tentu juga perlu diharapkan hasil pemeriksaannya nanti benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, baik pemeriksaan terhadap saksi-saksinya sendiri, demikian juga pemeriksaan pada atau ketentuan-ketentuan terhadap para tersangka yang hingga sampai saat ini para tersangkanya juga kita masih kesulitan untuk menemukannya, karena dari saksi-saksi yang diperiksa sementara bahwa para tersangka ini tanda kutip katanya tidak kenal para pelaku ini. Nah, dan diharapkan juga ini menjadi suatu PR sama kita kepolisian daerah Sulawesi Utara untuk segera menuntaskan kasus ini. Ya, Pak Wilson, jadi sebenarnya apakah laporan dari kasus ini sendiri sebenarnya sudah masuk ke Polda atau belum? Ya, jadi perkembangan terakhir kami cek, ternyata kasus ini sudah masuk ke Polda, dan sekarang ini juga sementara kita sebenarnya ada lagi gelar kasus ini sampai di mana penanganan kasusnya, tapi karena ada undangan dari rekan media Metro, kami meluangkan waktu menyampaikan perkembangan terakhir. Ya, sejauh ini proses dari penyidikan dan koordinasi dengan penyidik Mapolresta sendiri bagaimana, Pak? Ya, jadi kalau misalnya koordinasi dalam hal proses penyidikan sebenarnya tidak menjadi kendala. Nah, namun di sini yang menjadi kita garis bawahi bahwa pemeriksaan terhadap saksi-saksi di sini, baik saksi korban sendiri maupun saksi-saksi yang mengetahui ini mungkin pemeriksaan tersangka yang 2 orang yang membawa si saksi korban ini ke wilayah Molang Mondo. Ini sementara kita dalami dan kita
Jadi dengan kata lain kalau ada dugaan penyidikan kasus ini mandek, apakah benar Pak? Jadi sebenarnya kalau istilah mandek sebenarnya tidak ada mandek, tapi penanganan ini karena kita ketahui juga begitu menjadi suatu kasus yang atensi juga ini, sampai juga kasus-kasus lain, ya semuanya kan harus segera sama-sama jalan. Ya, Pak Wilson, lalu juga ada dugaan Pak keterlibatan dari 2 oknum polisi aktif. Apakah Bapak sendiri sudah mendapatkan informasi ini? Ini informasi yang masih tanda kutip sama kita. Katanya, ini kata bersumber-sumber katanya, bahwa adanya keterlibatan oknum polisi yang aktif melakukan suatu pemerkosaan ini. Ya mungkin saya juga baru mengetahui ini, karena sehemat kami sampai jauh ini sebenarnya sudah bukan merupakan suatu kasus. Kalau memang ada melibatkan anggota, sebenarnya itu sudah merupakan satu kasus atensi ya. Tapi kok kelihatannya baru kali ini muncul ini sebenarnya melibatkan anggota. Tapi ini tidak menjadi suatu kendala sama kita. Tetap akan kita usut kalau memang benar-benar ada keterlibatan anggota. Tentu aturan hukum tetap ditegakkan, tidak terkecuali di dalam hal proses penegakan hukum. Pak Wilson, jadi dari sejumlah pelaku ada dikatakan belasan, apakah pihak kepolisian sudah mengetahui berapa banyak jumlah pasti dari pelaku pemerkosaan ini, dan apakah memang ada yang mungkin yang sudah diamankan atau ditahan? Sampai sejak ini belum ada yang kita amankan, karena hasil pemeriksaan ini masih sebentar berjalan untuk proses pengembangan lebih lanjut. Termasuk juga yang menurut katanya tadi itu ada keterlibatan dari oknum anggota polisi, ini juga masih kita pertajam untuk mencari kebenaran yang sebenarnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Wilson untuk kebersamaannya bersama dengan Metro Kini. Kami awal informasi tentang Polres Rejang Lebong Bengkulu menggelar rekonstruksi atas kasus kekerasan seksual dan pembunuhan terhadap Yuyun yang dilakukan oleh 14 orang pemuda. Dalam rekonstruksi yang berlangsung selama 6 jam, ada 65 adegan pemerkosaan serta pembunuhan dilakukan oleh ke-14 tersangka. Rekonstruksi dilakukan oleh 12 tersangka yang berhasil diamankan Polres Rejang Lebong dan 2 peran pengganti tersangka yang masih buron. Kronologis bermula dari awal, di mana ke-14 tersangka yang sedang berkumpul di pinggir jalan Kebun Karet di desa Kasai Kasubun sambil meminum alkohol jenis tuak sampai upaya pemerkosaan terhadap Yuyun, membunuh Yuyun dan kemudian meninggalkan jasadnya. Ke-12 tersangka berhasil diamankan 10 April lalu di tempat yang berbeda-beda, sedangkan 2 tersangka lainnya yang diduga kabur ke luar Provinsi Bengkulu hingga kini masih dalam pengejaran aparat kepolisian. Dari 12 tersangka, 7 diantaranya merupakan anak di bawah umur, sedangkan 5 tersangka lainnya merupakan orang dewasa. Para pelaku akan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Penganiayaan dengan Kekerasan dan Pemerkosaan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Hingga saat ini pihak kepolisian masih terus memasang garis polisi di tempat kejadian perkara dan mengejar 2 pelaku pembunuhan Yuyun yang kabur. Sebagai pengembangan kasus kekerasan seksual dan pembunuhan Yuyun, 7 orang sudah masuk dalam tuntutan di persidangan, sedangkan 5 orang lainnya sedang dalam pelengkapan berkas perkara untuk kemudian masuk ke dalam persidangan. Ditarik dari jalan, dilakukan rame-rame, kerja di sini. Kerja ini masih. Sementara itu dukungan terus mengalir untuk keluarga Yuyun atas kasus yang menimpa anaknya. Kita bergabung bersama rekan kami, Livia Ramadanti, langsung dari kediaman keluarga Yuyun di Provinsi Bengkulu. Livia, dukungan apa saja yang diberikan Pemda setempat kepada keluarga Yuyun? Ya Robert, dukungan memang terus bergulir semenjak atau tepatnya saat ditemukannya Yuyun atau kasus pembunuhan dan juga pemerkosaan terhadap Yuyun pada 2 April 2016 lalu, dan bantuan baik dari Pemda setempat maupun dari KPAI serta dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak ini telah ada sampai saat ini. Dan di tempat saya berada saat ini, tepatnya di rumah orang tua dari Yuyun, ini tengah datang kunjungan dari Kementerian PPPA, dan saya akan menanyakan langsung mengenai bantuan apa saja yang akan diberikan kepada keluarga Yuyun ini terkait dengan adanya kejadian ini. Dan selamat siang Bapak. Bapak, boleh dikasih tahu nih Pak, saat ini bantuan apa saja sih yang akan diberikan pada keluarga dari Yuyun? Intinya saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada pihak kepolisian. Kalau ditanya bantuan apa yang sudah diberikan, Kementerian PP dan PA melalui Badan PP maupun yang ada di provinsi, di kabupaten, beliau P2 TP2 yang ada sini sudah melakukan pendampingan. Pendampingan itu untuk memulihkan trauma dari keluarga yang ada ini. Sehingga kalau memang trauma dari keluarga ini belum pulih,
kami akan mencoba mengusahakan psikolog yang ada dari Kementerian PP dan PA untuk hadir di tempat ini. Nah, selain itu ya nantinya saya ada sedikit tadi yang sudah saya sampaikan bantuan kepada Ibu dan Bada PP, semua unsur masyarakat yang di sini itu mendukung bahwa kasus Yuyun ini harus dituntaskan. Tadi ibunya bilang bahwa dia tidak terima kalau hukumannya hanya 10 tahun. Tetapi memang ada undang-undang sistem peradilan anak. Ini mungkin pertimbangan dari jaksa karena ada undang-undang peradilan anak. Tetapi yang mereka lebih dari umur 18 tahun, saya mohon dengan hormat kepada pihak penegak hukum agar menggunakan Undang-Undang 35 tahun 2014. Di pasal 76 sudah jelas, junto 80 juga sudah jelas bahwa harus dihukum 5 tahun sampai 15 tahun dengan denda 5 miliar. Pak, sedikit nih Pak tentang hukuman kebiri ini, bagaimana Pak? Hukuman kebiri ini harusnya diberikan juga nggak sih untuk perlakuan seperti ini? Nah, ini sebetulnya menarik sekali. Kenapa saya katakan menarik? Karena memang kasus-kasus kekerasan ini banyak yang dilakukan oleh anak-anak, oleh pelakunya anak, korbannya anak, dan di sini ini ada pelakunya anak, korbannya orang tua. Nah, bagi yang mereka korban orang tua mungkin Perpu Kebiri itu memang ya sebagai tambahan dari hukuman agar membuat jera bagi pelaku. Ya. Dan saat ini pemirsa, saya juga telah bergabung bersama dengan orang tua dari Yuyun dan saya akan menanyakan langsung kepada ibu dari Yuyun, Bu Yana. Ibu Yana, boleh sedikit diceritakan Ibu ya Bu, bagaimana sih Bu keseharian Yuyun selama ini? Kalau sehari-harian Yuyun, kalau SD dia rajin bantu gurunya, dia ngomong anak gurunya. Yang di SD kan dia juga yang ngatur upacara kelas 6 tuh naikkan bendera kalau hari Senin dia, sampai SMP dia juga yang itunya kan naikkan bendera tuh dia terus, dia juga nurunnya, dia yang bentuk upacara, yang nyanyi cak itu dia yang bentuk. Kalau pulang dari sekolah dia belajar tekun, ngaji, sholat terus, yasinan. Kalau hari Jumat, sholat 5 waktu tidak pernah ninggal. Tanggapannya nih Bu dengan tuntutan yang telah diberikan atau diberikan kepada tersangka nih 10 tahun, menurut Ibu bagaimana? Ibu tidak terima deh kalau 10 tahun. Ibu minta hukum mati lah. Hukum mati kayak hukum penjara seumur hidup. Harapan Ibu nih Bu, selain hukuman untuk para tersangka, ada harapan lain nggak untuk anak-anak lainnya yang berada di desa sekitar? Supaya harapan Ibu, mano yang ibu-ibu tuh kalau ada anak perempuan harus minta jagolah. Jadilah Yuyun be yang ninggal, jadilah teman kamu Yuyun tulah yang ninggal musibah cek ini, jangan lagi terulang. Yo, jadilah Yuyun yang berkorban, jadilah Yuyun be yang jadi pengorbanan yo. Iya, jangan ada Yuyun lagi kan, cukuplah Yuyun tuh. Iya. Ibu pernah mendapat ancaman atau dari pihak-pihak lain gitu Bu terhadap pembunuhan atau kemarin kasus yang menimpa anak Ibu? Tidak, orang tuanya tidak ada ngacam-ngacam, tidak ada. Karena orang tuanya baik galo kayak mamaknya Yuyun nih. Yo. Sampai mandi mayat mamaknya melok kan, sampai ngali kuburan pelakunya melok juga. Tapi aku tidak nengok ya. Waktu ada mayatnya di sini, pelaku yang merkosa melok juga, ikut juga cari mayat, ikut. Mamaknya mandi, aku terima kasih atas doa ibu dia, anaknya tertakam. Aku terima kasih dengan ibu pelaku. Banyak Ibu. Ya, dan sekian yang dapat kami laporkan langsung dari Bengkulu, kembali ke studio.